Jadi terserahlah kalian mau apa itu bereaksi kayak apapun, tapi intinya kayak begitu ya. Intinya kayak begitu. Bahkan kalau boleh saya menyarankan itu. Untuk sementara itu mungkin Habib-Habib itu berhentilah dakwah di Indonesia. Kan ngurusak aja itu kebanyakannya. Satu dua aja kalau 100 Sayyid atau Habib yang ceramah itu yang benar cuma dua apa tiga. Yang lain ngaco aja, bikin gaduh aja. Bikin ngancem-ngancem nakut-nakuti pribumi aja. Saya dapat laporan banyak. Nah, ini ada lagi pemirsa. Ini Fuad Pleret meminta Habaib berhenti berdakwah di Indonesia. Katanya bikin kacau dan mengenakuti pribumi. Nah, ini pernyataannya si Fuad Pleret. Ya, Yang lain ngaco aja, bikin gaduh aja. Bikin ngancem-ngancem nakut-nakuti pribumi aja. Saya dapat laporan banyak. minta Habaib berhenti berdakwah di Indonesia. Inilah salah satu persoalan yang dihadapi oleh umat Islam. Kadang-kadang orang yang sangat awam, mungkin dia tidak mengerti, tetapi mungkin ingin terkenal, kemudian membuat pernyataan. Dan fasilitas medsos sekarang ini justru memang mengutamakan hal-hal yang kelihatan kontroversial. Nah, sebetulnya apakah si Fuad Pleret ini mengerti tentang dakwah di Indonesia dan bagaimana sejarahnya para habaib berdakwah di Indonesia sehingga negara Islam itu berkembang, negara Indonesia itu Islamnya berkembang secara kuat, ya, dan ada Nahdlatul Ulama itu karena dakwahnya para habaib. Kalau misalnya Fuad Pleret ini membaca sejarah itu, karena semua dakwah itu sumbernya itu ya dari Arab Saudi ke Yaman, Yaman beredar ke berbagai penjuru dunia. Ya kalau yang ada di Indonesia itu numpang dengan jalur rempah-rempah, pemirsa. Dan karena itulah jalur rempah-rempah dari Palembang, kemudian Jawa, kemudian ke arah Maluku, ini dakwahnya luar biasa banyaknya, ya. Tetapi tiba-tiba si Fuad Pleret ini minta ya supaya habaib itu berhenti berdakwah di Indonesia. Bahkan kalau boleh saya menyarankan itu. Untuk sementara itu mungkin Habib-Habib itu berhentilah dakwah di Indonesia. Kan ngurusak aja itu kebanyakannya. Yang sebetulnya ditanya itu kan yang didakwai itu merasa ditakuti atau diberi pencerahan. Ya, misalnya ini Habib, katakanlah siapa Khalid Basalamah yang kemarin itu. Kalau Khalid Basalamah itu ceramah, yang menerima ceramah itu merasa ditakuti atau mendapatkan pencerahan dari Khalid Basalamah itu, ya. Nah, itu bukan bukan NU, bukan maksud saya bukan banser orang seperti Fuad Pleret ini yang memberikan komentar. Otoritasnya apa kalau dia memberikan komentar itu? Ya inilah untuk lucu-lucu pemirsa. Jadi kalau kita menghadapi situasi seperti ini, ya netizen itu banyak juga komentarnya. Ini mungkin ya kelompok-kelompok yang seperti itu tidak siap bersaing di dalam dakwah. Karena dalam dakwah itu ada persaingan sebetulnya. Apa itu ilmu? Apakah ilmunya itu mencerahkan ya umat? Dan kalau itu mencerahkan, biasanya yang akses akan banyak. Karena banyak juga umat yang sangat membutuhkan bimbingan dari para habaib, para ulama itu. Sebaliknya, ada juga orang-orang yang suka hanya sekedar lucu-lucu aja. Itu mungkin tidak lagi menjadi pilihan dari umat Islam. Karena umat Islam sekarang itu, kalau dibanding dengan Banser ya gimana ya mau sebutnya, well educated. Jadi memilih siapa yang layak untuk disimak ceramahnya, itu umat Islam sudah tahu. Jadi nggak usah diceramai oleh apa gus-gusan atau apa, nggak usah. Ya, tapi inilah yang terjadi dan kita sabar aja melihat situasi seperti ini. Anggap aja ini adalah hal-hal yang lucu itu. Nah, apa katanya dari Fuad Pleret ini? Ya, para habib yang berdakwah di Indonesia dianggap, ini kan anggapan, basis dari anggapan Fuad Pleret ini apa? Apakah dia melakukan penelitian atau ke apa? Gitu kan? Ya, memang menimbulkan ketakutan. Yang takut siapa? Mungkin ada orang-orang yang ceramah lama-lama nggak punya pasaran karena kalah bersaing. Nah, ini juga bisa menimbulkan itu. Tapi dia mengatakan begini, dianggap menimbulkan kekacauan yang mengajarkan kekerasan. Mana ada ustadz mengajarkan kekerasan? Ya, kalau yang mengajarkan kekerasan itu kan yang biasanya kalau training-training itu tebas-tebasan pakai senjata tajam. Ustadz mana yang mengajarkan bajunya dibuka kemudian dengan telanjang dada kemudian dengan pedang apa enggak tedas, itu enggak ada ustadz yang kayak begitu. Kalau itu kekerasan dan membuat orang itu takut. Tapi kalau ustadz ya memberikan ceramah, apanya yang menjadi masalah kan begitu. Nah, apa namanya?
menurutnya yang mengajarkan kekerasan dan menakut-nakuti pribumi karena merasa keturunan Rasulullah. Ini logikanya pemirsa memang logika apa ya? Kalau saya ngajar logika menghadapi orang seperti ini ya maklum aja kalau komentarnya itu sekedar keluar dari mulutnya aja, mungkin nggak dipikir secara memadai. Nah, Habib berhenti berdakwah di Indonesia, kebanyakan merusak. 100 Habib yang ceramah, yang benar hanya 2 atau 3. Yang lainnya bikin kacau, gaduh, menakut-nakuti pribumi. Ya, kata Fuad Priyadi. Fuad Riyadi namanya ini. Fuad Pleret apa siapa ini? Dalam ceramah yang beredar di YouTube beberapa waktu lalu. Ya, ini memang santapan media. Fuad juga mengatakan para habaib yang mendakwakan Islam secara keras justru membuat sebagian umat Islam menjadi murtad. Sayyid generasi pertama masuk Indonesia mengislamkan. Nah ini malah pada bikin murtad orang gimana ini? Berhenti aja deh. Ada nggak 5 saja umat Islam yang murtad gara-gara ceramahnya Ustadz? Kacau ini orang. Yang ada sekarang itu orang-orang Kristen banyak yang menjadi mu'alaf. Mana ada orang Islam itu murtad karena ceramah? Orang Islam itu murtad ada memang, tetapi biasanya karena sembako, karena gula, karena indomie, karena teh, karena duit, karena janji pekerjaan, atau dikawinin. Ya, perempuan biasanya kalau dikawinin dan akhirnya mau ditinggal pergi, kalau nggak mau Kristen, akhirnya masuk Kristen. Tapi kalau ceramah membuat orang murtad, saya sih nggak pengen bertaruh, tapi lihat aja, mana ada gitu loh. Ini kan kocak semua pernyataan-pernyataan, tapi ya biarin aja lah. Namanya juga Fuad Pleret, ya kan? Nggak tahu Pleret dari mana ini kan? Kita juga baru kenal seperti ini, tapi karena komentarnya ngaco begini ya, perlu ditanggapi sedikit lah. Dan apa? Pemirsa, netizen banyak sekali ya. Intinya karena kalah saing penceramahnya Ustadz yang memberikan ceramah di Jawa, dibubarin. Ternyata Ustadz tersebut ceramah di luar Jawa dan luar negeri, gak ada tuh yang bubarin ya. Belum ada ceramah di mana-mana itu ya. Ini hanya persoalan kalah saing, mungkin ilmunya tidak memadai dan para habaib itu ilmunya memadai ya. Pamornya kurang. Kalau pamornya kurang, belang-belangnya biasanya kelihatan gitu loh. Oh, namanya Gus, tapi ternyata ilmunya nggak memadai ya. Mungkin mukim di Madinah aja nggak pernah ya. Belajar di Mesir aja belum misalnya kan. Atau bahasa Arab aja mungkin nggak ngerti, mungkin ya. Tetapi semua bisa terjadi ya. Ya pantesan suka bubarin pengajian model-model kayak gini, penghuni Banser Cyber NU, persis kelakuannya macam apa itu? Yang ngomong jorok itu. Ya, ini yang tampaknya yang disinggung itu adalah Jonathan Latumahina. Ya, inilah pemirsa ya, dihadapi oleh umat Islam, tapi situasinya memang sekarang ini kalau kita lihat kondisi umat Islam sekarang, ya itu memang sangat membutuhkan ceramah-ceramah yang memadai. Ya. Dampaknya memang adalah kalau ada orang yang ceramah tapi tidak memadai, kemungkinan tidak dipakai lagi. Dan kalau tidak dipakai lagi, biasanya jumlah amplop yang diterima itu menurun. Nah, kalau jumlah amplop yang diterima itu menurun, ya ada konsekuensinya. Ya kan? Kebutuhan tidak turun, tetapi pendapatan turun. Nah, itu yang membuat emosi, dan karena itu mungkin saja menggerakkan massa dan lain sebagainya supaya itu. Biarkan itu pribumi itu ngurusi pribumi. Rasulullah juga bilang, tamu itu jangan jadi imam. Kenapa kalian pengen jadi imam? Tamu itu jadi makmum, jangan jadi imam. Merusak itu. Sama. Ini sekolah-sekolah yang dikelola oleh orang-orang Islam modernis, sekarang ini kan banyak digandrungi. Sebaliknya pesantren-pesantren tradisional, banyak yang gulung tikar. Kenapa? Persoalan manajemen. Nah, sayangnya respon yang ditunjukkan bukan untuk memperbaiki diri. Kalau misalnya penceramah nggak laku lagi, mestinya kan ilmunya itu yang harus ditingkatkan supaya memadai, supaya bisa memberikan pencerahan pada umat. Bukan orang yang ceramahnya memberikan pencerahan kemudian malah dimusuhi. Tetapi apapun itu, kalau ada orang yang ngaku Gus kemudian pengen bubarin pengajian, melarang pengajian dan lain sebagainya, semuanya patut dipertanyakan. Ya, ada kemarin yang kita sampaikan, seorang Gus ternyata pengagum dari DNAID, PKI gitu. Jadi nggak usah, namanya Gus itu nggak selalu menunjukkan keislamannya. Bikin ngancem-ngancem nakut-nakuti pribumi aja. Saya dapat laporan banyak gara-gara gerakan-gerakan Islam yang keras seperti itu. Banyak orang Islam murtad. Sir, mulut kau jangan asal cakap, jangan asal jeplak. Kasih contoh dong, mana ada habaib yang berceramah lalu ngancem-ngancem pribumi, mana sir? Jangan asal menuduh. Kita jaga ukhuwah Islamiyah. Kita harus jaga persaudaraan Islam. Semua kita hormati. Yang penting masih dalam
asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan suka menyalah-nyalahkan orang lain. Belum tentu diri kita lebih baik dari mereka. Sir, lu juga ngomong, katanya gara-gara habaib itu banyak umat Islam yang murtad. Ada contoh, Sir, jangan asal jeplak.